3 bulan telah berlalu semenjak gue mulai pakai iPhone 13 ini jadi daily driver. Beneran nemenin hampir semua kegiatan gue dari konten, liputan ke event, bahkan sampai liburan ke Bali naik motor pun dia ngikut nih. Dan kali ini gue pengen nyeritain suka duka pakai HP yang udah ketinggalan 3 generasi dari model paling barunya. Apa masih layak buat dibeli di 2025 ini? Sorry nih Nes, gue selak dikit. Sewaktu video iPhone 13 ini dibuat, iPhone 16 atau 16 itu belum dirilis. Dan setelah pas mau diupload, iPhone 16 itu dirilis dan gue dikasih nyobain langsung nih yang ternyata bakalan sedikit nge-twist konklusi video ini. Jadi gue harus intervensi review gue sendiri biar kalian yang nonton dapat gambaran kenapa iPhone 13 ini masih sangat layak dipertimbangkan di 2025 ini. Oke, buat yang baru pertama kali lihat gue di Basing.tech, kenalin nama gue Anes. Atau buat yang pertama kali main ke channel ini, bisa dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau udah, kita lanjut. Oke, sebelum kita mulai gue mau ngingetin, karena kalian kalau beli iPhone kan sekarang cuma dapet batangan doang ya, HP sama kabel aja. Nah, makanya gue pengen rekomendasiin aksesoris premium buat iPhone yang boleh juga nih dari Rapatech. Ya, pertama ada chargernya, ada 2 jenis charger. Ini namanya Power 2, yang mana nih paling best seller karena harganya affordable banget. Kualitasnya jelas ya, karena udah MFI yang pastinya aman buat battery health. Nah, kalau charger udah ada ya enaknya tambahin power bank ya. Nah, dari Rapatech juga ada nih modelnya MagSafe. Jadi ini tipis banget juga, ada 2 varian yang kapasitas 5.000 dan 10.000. Kalau paling tipis sih yang 5.000 ini ya, yang mana cocok sama iPhone yang compact-compact, jadi nggak berat dipakainya gitu ya. Nah, ini nama modelnya adalah Origin On dari Rapatech. Dan buat proteksi iPhone kalian pastinya ada juga nih ya proteksi dari Rapatech dari clear case, modelnya lengkap juga dari iPhone 12 sampai iPhone terbaru iPhone 16 itu ada semua. Dan biar nggak nanggung, proteksinya juga sekalian bisa ada tempered glassnya. Juga Rapatech ini palu gak ada habis ya untuk aksesoris per iPhone-an duniawi, mulai dari iPhone XR itu masih ada loh dia. Jadi ada 2 varian juga, yang mana screen fit dan instant fit yang udah sama frame aplikatornya, jadi gampang banget dipasangnya. Nah, buat yang penasaran dan mager buat nyari sendiri, gue juga udah sediain link yang ada di kolom deskripsi, jadi mau cek sekarang atau nanti bebas, tapi mendingan lanjut dulu nonton si Anes nge-review iPhone 13. Let's go. Oke, yang pertama hal yang jadi concern kalau beli HP yang dirilis hampir 4 tahun lalu, pasti ya performanya. Well, spoiler aja, HP ini masih kehitung kenceng, bahkan untuk standar 2025. HP ini tuh pakai chipset A15 Bionic, chipset yang sama yang ada di iPhone 14, yang juga masih dijual barunya sama Apple dengan harga yang jauh lebih mahal. Bedanya ada di core GPU, di mana iPhone 14 punya 5 core, sedangkan iPhone 13 punya 4 core. Perbedaan yang nggak signifikan, yang sulit dirasain bedanya di penggunaan harian. Nah, di Geekbench dapetin single core di 2252 dan multi core di 5285. Sebagai perbandingan aja, kalau iPhone 16i itu pakai chip A18 yang punya skor single core-nya di 3271 dan multi-core di 7950. Buat gaming, gue sendiri emang nggak terlalu main game mobile nih aslinya, tapi di Genshin Impact udah lancar jaya dengan setting high. Jadi untuk game-game e-sport kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile ya udah nggak usah ditanya lah. Pemain pro pun gue lihat rata-rata pakai iPhone kok. Nah, buat penggunaan harian gue udah puas banget sih sama performa ini HP. Scrolling dan pindah-pindah medsos tuh kerasa snappy. Ngedit footage 4K di CapCut juga udah enak banget. Lumayan buat edit story tipis-tipis, jadi nggak perlu buka laptop lagi. Meskipun ini HP 3-4 tahun lalu, tapi tampilannya tuh masih bisa gue bilang cakep-cakep aja ya. Karena desain iPhone kan emang timeless. Walaupun banyak yang bilang nggak menawarkan hal baru karena tiap tahun tuh gitu-gitu aja. Tapi emangnya apa sih yang baru dan original di kolong langit ini? Anjay. Oh iya, OOT dikit. Pas kemarin HP ini gue bikinin reels unboxingnya, banyak yang salfok sama case-nya ini nih. Pada minta di-spill. Oke, jadi ini tuh case bumper namanya. Kebetulan gue emang suka banget sama satu brand namanya Arc. Dan yang mirip kayak gini tuh Arc Pulse, yang gue asli kepengen banget. Tapi setelah gue cek harganya tuh di $100, ada yang jual di Tokped tuh udah nyentuh 2 jutaan. Dan dengan kesadaran penuh tentu gue cari langsung KW-nya. Dan ternyata nemu nih di Shopee dengan harga yang cuma 1/10-nya aja. Namanya GKK Titanium something, gue taruh linknya di deskripsi, cek aja kalau minat. Oke, lanjut ke desainnya lagi. Personally sih gue suka sama desainnya yang ngotak. Frame-nya tuh enak di tangan. Makanya gue tadi pakein casing model bumper gini ya biar feeling genggamnya tuh nggak hilang. Tapi masih ada proteksi kalau misalnya jatuh.
Walaupun nggak seaman kalau pakai casing konvensional sih, tapi setidaknya ada usaha lah ya. Warna unit gue ini yang Starlight yang sama kayak MacBook Air M3 yang gue pakai. Tapi yang sama frame-nya aja. Kalau backdoor-nya ini sih putih ya jatuhnya. Oke, di video unboxing kemarin tuh gue ada sedikit cerita bahwa sebelum HP ini, gue tuh pakai iPhone 11 yang layarnya masih pakai IPS panel. Dan di iPhone 13 ini tuh udah OLED yang emang kerasa banget upgrade-nya. Gak cuma dari kualitas panel, tapi dari resolusi pun di-upgrade. Jadi buat gue yang 2 tahun ini pakai iPhone 11, upgrade gue ke iPhone 13 ini udah cukup bikin gue sumringah. Dan sebelum kalian bilang, 60Hz, skip. Kebetulan gue emang nggak segitu sensitifnya sama refresh rate. Jadi ini bukan deal breaker buat gue. Tapi buat kalian yang emang ngerasa 60Hz emang sengaruh itu, harus naikin budgetnya buat beli seri yang Pro. Karena seri reguler sampai iPhone 16 pun emang masih di 60Hz kok. Dan pengalaman gue selama pakai HP ini buat nonton series, nonton Netflix, selain enak di mata, enak juga di kuping. Karena speakernya tuh mantep. Masih berasa isinya walaupun nggak tebel-tebel banget bassnya. Tapi kalau soal clarity, emang Apple tuh jagonya lah ya. Oke, sekarang kita ngomongin kameranya. Karena ini adalah alasan kenapa gue pakai iPhone selama ini. Gue suka sama kameranya. Khususnya di video recording yang emang smooth banget dan enak buat diedit lagi filenya. Di iPhone 13 ini, gue masih punya pendapat yang sama. Oke, ini adalah perekaman video dari iPhone 13 di 4K 60. Bisa kalian lihat reproduksi warnanya cakep ya. Langitnya biru. Ya, kalau ke matahari masih ada flare-flare sedikit, but it's okay lah. Mungkin lensanya kotor kali ya. Coba. Ya, berkurang sedikit tuh flare. Kalau kamera depannya kayak gini nih. Cakep banget. Coba gue lari. Stabilisasinya. Audionya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Buat foto, gua rasa iPhone 13 ini bisa diandelin di berbagai situasi. Sepanjang perjalanan gua dari Jakarta, Semarang, Malang, sampai Bali, hampir di semua kondisi hasil fotonya tuh oke. HDR-nya ngebantu banget di kondisi-kondisi langit yang mataharinya silau, bisa tetap kelihatan awannya, dan area yang gelap masih tetap ada detailnya. Contohnya di foto ini, yang hasilnya kayak udah diedit, dramatis banget pencahayaannya. Langitnya juga jelas, tekstur awannya, airnya masih tetap kerasa seger gitu warnanya. Nggak ketinggalan kamera ultrawide-nya juga oke performanya, warnanya konsisten sama kamera utamanya. Dipakai selfie Gen Z pakai flash juga cakep. Kecuali kamera depannya pas low light nih, dimana softwarenya tuh terlalu maksa bikin fotonya terang. Padahal pas masih di layar sebelum dipencet shutternya, masih oke tuh gambarnya. Dan seinget gue sewaktu pakai iPhone 11, gue nggak pernah punya problem ini. Gue juga udah research caranya untuk fix hal ini dan belum nemu sampai sekarang. Kalau ada yang lebih paham, coba bantu gue di kolom komentar. Oh ya, karena HP ini pada masanya adalah sebuah flagship, gue jadi nggak resah bawa-bawa HP ini ke tempat-tempat yang cukup ekstrim. Karena udah ada IP ratingnya. Gue main ke air terjun Tukacepung pas di Bali dan ini HP udah nggak tahu nyebur berapa kali. Gue pakai buat foto-foto juga walaupun kameranya basah jadi hasil fotonya blur semua. Tapi HP-nya tuh masih tetap aman-aman aja sampai sekarang. HP ini punya kapasitas baterai di 3240 mAh yang cukup irit buat penggunaan ala gue. Padahal kalau lihat kapasitasnya kayak kurang percaya aja tuh bisa survive seharian.
Walaupun nggak seharian full ya, kadang kalau full gue pakai barbar, di jam 7 jam 8 malam tuh udah harus gue charge lagi HP-nya. Tapi kalau penggunaan kasual kayak pas ngantor misalnya, gue masih bisa dapetin screen on time di 9 jaman dan baterainya masih sisa 20%. Gue pakai HP ini udah ada 3 bulanan dan battery health-nya tuh masih stay di 100%. Mungkin ini pengaruh dari fitur optimize battery charging ya, gue hidupin. Sedangkan untuk ngecharge sendiri, gue lebih suka pakai wireless charging. Biasanya pas mau tidur tuh momennya gue ngecharge, jadi paginya udah 100% lagi dan siap dipakai seharian. Dan perlu di note juga nih bahwa iPhone 13 tuh masih pakai port lightning ya. Jadi kalau memang mau nyari yang USB-C, minimal tuh ke iPhone 15 ke atas. Oke, jadi apa iPhone 13 ini masih oke buat dibeli di tahun 2025 ini? Gampang banget nih buat bilang iya, apalagi setelah dirilisnya iPhone 16e yang seharusnya jadi seri budget iPhone, tapi nggak terasa murah gitu dengan harga US di $599. Yang kalau dikonversi secara langsung ke rupiah ada di 9,8 jutaan yang belum pajak dan lain-lainnya. Buat varian 128 giganya. Jadi nanti kalau masuk secara resmi bisa aja di 10-11 jutaan yang bikin iPhone 13 ini tuh punya value for money yang bagus banget. Karena pas video ini dibuat, harga iPhone 13 itu tuh udah di 8 juta kecil. Jadi kalau di-combine sama voucher-voucher bisa drop ke 7 jutaan tergantung akun e-commerce kalian wangi apa enggak gacanya. Dengan harga yang jauh lebih murah, kalian tuh bisa dapetin kamera ultra wide dan MagSafe yang nggak ada di iPhone 16e. Layar yang sama-sama OLED 60Hz dan masih ponian, tapi trade-off dari selisih harga tadi adalah ya iPhone 16 itu udah USB-C. Kamera utamanya punya resolusi yang lebih tinggi, walaupun gue sempat compare tipis-tipis nih ternyata bedanya nggak segitu jauh kok, mirip-mirip aja. Baterainya juga lebih gede dan udah support Apple Intelligence yang gue nggak tahu nih ini penting buat siapa karena AI-nya Apple ini masih kerasa prematur buat gue pribadi. Tapi apa perlu ya kita bikinin video compare-nya atau compare ke iPhone 15 yang harganya udah turun ke 11 jutaan jadi bakalan ada di price range yang sama dengan si iPhone 16e. Komen aja di bawah kalau rame akan kita consider nanti. Oke, jadi intinya kalau kalian lagi nyari iPhone tapi masih mikirin mendang-mending dan gak masalah sama storage yang 128GB, udahlah beli iPhone 13 aja. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, di share ke teman-teman yang lagi milih-milih iPhone. Nama gua Anes, kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao. Abis ini gue touring bawa iPhone yang mana ya? 11. Buset, jauh banget ke 11.